Suku Hadi, jejak identitas, di tengah arus modernisasi Bangladesh. Di tengah keberagaman etnis yang membentuk mozaik budaya Bangladesh, suku Hadi hadir sebagai salah satu komunitas minoritas yang menyimpan kisah panjang perjuangan, identitas, dan pelestarian budaya. Meski tidak sepopuler kelompok etnis besar lainnya seperti Chakma atau Garo, suku Hadi memiliki peran penting dalam dinamika sosial dan sejarah bangsa ini. Suku Hadi umumnya ditemukan di wilayah-wilayah barat dan barat laut Bangladesh seperti di distrik Rajshahi, Naugaon, dan di Najpur. Mereka termasuk dalam kelompok masyarakat Dalit, atau yang secara tradisional dikategorikan sebagai kasta rendah dalam sistem sosial warisan Hindu. Meskipun mayoritas masyarakat Bangladesh beragama Islam, sebagian besar anggota komunitas Hadi tetap memeluk agama Hindu, meski ada pula yang telah memeluk Islam atau Kristen karena interaksi dengan komunitas lain dan perubahan zaman. Secara historis, suku Hadi dikenal sebagai komunitas yang mengisi peran-peran penting namun seringkali dianggap rendah secara sosial, seperti pembersih jalan, pengelola sampah, dan pekerjaan manual lainnya. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga kebersihan kota dan lingkungan, meskipun pengakuan atas kontribusi ini masih minim hingga kini. Namun demikian, generasi muda Hadi perlahan mulai keluar dari lingkaran profesi tradisional. Dengan akses pendidikan yang mulai membaik, kini banyak anak-anak Hadi yang bercita-cita menjadi guru, pegawai negeri, bahkan profesional di bidang teknologi dan medis. Suku Hadi memiliki budaya yang kaya dengan unsur-unsur lokal yang khas. Mereka menggunakan bahasa Bengali dalam kehidupan sehari-hari, namun tetap menyimpan kosakata dan ekspresi unik yang mencerminkan warisan leluhur mereka. Dalam perayaan budaya, suku Hadi memiliki tarian dan lagu rakyat yang dinyanyikan dalam acara keagamaan, pernikahan, dan festival lokal. Meskipun adat istiadat mereka mengalami pergeseran akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi, beberapa tradisi masih dijaga, terutama oleh para tetua suku. Seperti banyak kelompok minoritas lainnya, suku Hadi menghadapi berbagai tantangan, diskriminasi sosial, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta minimnya representasi dalam pemerintahan dan media. Banyak dari mereka masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, terpinggirkan dari arus pembangunan nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi sosial dan LSM mulai memberikan perhatian lebih kepada komunitas ini. Program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, serta dukungan pendidikan bagi anak-anak Hadi mulai menunjukkan dampak positif. Suku Hadi adalah cermin dari ketangguhan budaya dalam menghadapi arus perubahan. Meskipun perjalanan mereka masih penuh tantangan, semangat untuk bertahan, berkembang, dan diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Bangladesh tetap menyala. Mengangkat kisah mereka bukan hanya tentang etnis minoritas, tetapi tentang keadilan sosial, keberagaman, dan kemanusiaan. Dalam struktur sosial suku Hadi, wanita memegang peran yang sangat penting, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun pelestarian budaya. Meskipun seringkali berada dalam posisi yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial, perempuan Hadi menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menjalani kehidupan mereka yang penuh tantangan. Sebagaimana banyak perempuan di komunitas marginal lainnya, wanita suku Hadi memikul beban ganda, mereka adalah pengurus rumah tangga, ibu, istri, sekaligus pencari nafkah. Banyak dari mereka bekerja sebagai buruh harian, pembersih, atau pembantu rumah tangga di kota-kota besar dan kecil. Dalam situasi yang serba terbatas, mereka harus mengelola kebutuhan keluarga dengan sumber daya yang sangat minim. Namun di balik itu, mereka juga berperan sebagai pengikat tradisi, penjaga cerita, lagu rakyat, resep makanan khas, dan ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun. Perempuan menjadi pusat transmisi budaya, terutama dalam komunitas yang seringkali kehilangan identitasnya karena tekanan dari luar. Akses terhadap pendidikan bagi perempuan Hadi masih menjadi tantangan besar. Banyak anak perempuan yang berhenti sekolah lebih awal karena alasan ekonomi atau pernikahan dini. Perempuan muda Hadi seringkali menghadapi tekanan untuk membantu keuangan keluarga alih-alih melanjutkan pendidikan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, gerakan pemberdayaan perempuan mulai menjangkau komunitas ini. Lembaga swadaya masyarakat dan program pemerintah mulai memperkenalkan pelatihan keterampilan, literasi dasar, dan kampanye kesadaran hak-hak perempuan. Muncul pula sejumlah tokoh muda perempuan dari kalangan Hadi yang menjadi contoh positif bagi generasi berikutnya. Sayangnya, perempuan Hadi juga rentan terhadap kekerasan berbasis gender,
eksploitasi, dan pemerciosan, terutama karena posisi sosial mereka yang marginal. Kurangnya perlindungan hukum, serta minimnya akses terhadap lembaga pendukung, membuat banyak kasus kekerasan tidak pernah terungkap atau tertangani secara adil. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan berbasis komunitas sangat penting, melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan aktivis lokal untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perempuan. Meski menghadapi banyak tantangan, cahaya harapan terus tumbuh. Semakin banyak perempuan Hadi yang mulai berani bersuara, menuntut hak, dan membentuk jaringan solidaritas antar komunitas. Dalam konteks pembangunan inklusif, keterlibatan mereka bukan hanya penting, tetapi mutlak diperlukan. Investasi pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan Hadi dapat menjadi kunci utama perubahan sosial dalam komunitas mereka. Memberikan ruang bagi suara perempuan, terutama dari komunitas tertinggal, adalah langkah nyata menuju keadilan sosial dan kesetaraan gender di Bangladesh. Hidup sebagai bagian dari komunitas marginal seperti suku Hadi di Bangladesh bukanlah hal yang mudah. Dalam masyarakat yang kerap kali tidak memberi ruang yang setara, mereka belajar untuk bertahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara budaya dan spiritual. Ketangguhan mereka tercermin dalam cara mereka menjalani hidup sehari-hari, mengelola keterbatasan, dan menjaga harmoni di tengah tekanan. Mayoritas anggota suku Hadi bekerja di sektor informal. Pekerjaan mereka umumnya bersifat kasar, berat, dan seringkali dipandang rendah oleh masyarakat luas, seperti pembersih jalan, buruh konstruksi, pemulung, atau pengumpul limbah daur ulang. Banyak dari mereka tidak memiliki kontrak kerja atau perlindungan hukum, membuat posisi mereka sangat rentan terhadap eksploitasi. Meski begitu, etos kerja mereka sangat kuat. Mereka bangun pagi-pagi buta, berjalan jauh untuk mencapai tempat kerja, dan tetap bekerja meskipun dalam kondisi hujan atau panas terik. Perjuangan ini dijalani dengan kesabaran dan rasa tanggung jawab tinggi terhadap keluarga mereka. Beberapa komunitas Hadi juga terlibat dalam kerajinan tangan sederhana, seperti membuat anyaman dari bambu atau barang-barang rumah tangga dari bahan bekas. Walau tidak banyak mendatangkan keuntungan besar, ini menjadi sumber penghasilan tambahan yang cukup berarti. Kebanyakan keluarga Hadi tinggal di daerah kumuh atau pinggiran kota, seringkali di tanah milik pemerintah atau pihak swasta tanpa kepastian legalitas. Rumah mereka sederhana, terbuat dari bambu, seng, atau bahan bekas lainnya, dan seringkali tidak memiliki sanitasi yang memadai. Air bersih dan listrik juga menjadi barang langka di beberapa pemukiman mereka. Lingkungan tempat tinggal yang padat dan minim infrastruktur membuat mereka rentan terhadap penyakit, bencana alam, dan gangguan sosial. Namun di balik itu, komunitas mereka sangat solid. Kehidupan bermasyarakat di kalangan Hadi dikenal dengan semangat gotong royong, mereka saling membantu saat sakit, saat ada perayaan, bahkan saat kesusahan. Anak-anak suku Hadi seringkali harus memilih antara bersekolah atau membantu orang tua bekerja. Banyak dari mereka yang putus sekolah lebih awal, terutama anak perempuan. Meski begitu, dorongan terhadap pendidikan perlahan tumbuh, terutama dengan adanya dukungan dari LSM dan beberapa sekolah inklusif yang memberi beasiswa bagi anak-anak dari komunitas marginal. Beberapa anak muda Hadi kini mulai menembus batas, menjadi guru, aktivis sosial, atau pekerja terampil. Hal ini menjadi sumber inspirasi dan harapan bahwa perubahan bisa terjadi, meskipun pelan dan bertahap. Di tengah kerasnya kehidupan, kepercayaan dan spiritualitas menjadi kekuatan utama dalam hidup mereka. Upacara keagamaan, doa bersama, dan perayaan tradisional menjadi ruang di mana mereka bisa merasakan ketenangan, persatuan, dan makna. Nilai-nilai kesabaran, kejujuran, dan kebersamaan terus diajarkan dari generasi ke generasi. Mereka sadar bahwa perubahan sistemik tidak datang dalam semalam. Tapi dengan terus berjuang, mempertahankan identitas, dan membuka jalan bagi generasi muda, suku Hadi terus bertahan, dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Di balik keterbatasan ekonomi dan sosial, suku Hadi tetap teguh memelihara tradisi dan budaya leluhur mereka. Meskipun banyak aspek kehidupan mereka terpengaruh oleh modernisasi dan tekanan eksternal, budaya tetap menjadi identitas yang melekat kuat, penanda siapa mereka di tengah dunia yang terus berubah. Suku Hadi hidup dalam sistem kekerabatan yang erat. Keluarga besar dan komunitas lokal memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan-keputusan penting, seperti pernikahan, penyelesaian konflik, atau ritual keagamaan, seringkali melibatkan seluruh komunitas melalui musyawarah bersama para tetua.
Hubungan antar anggota komunitas dibangun atas dasar saling menghormati, solidaritas, dan kebersamaan. Gotong royong bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga secara emosional dan spiritual. Meskipun mayoritas suku Hadi menganut agama Hindu, praktik keagamaan mereka seringkali berpadu dengan kepercayaan lokal dan unsur budaya turun-temurun. Beberapa ritual penting meliputi upacara pernikahan, yang penuh dengan simbolisme sederhana namun bermakna, seringkali diselenggarakan di lingkungan pemukiman mereka dengan prosesi yang melibatkan lagu, tarian, dan doa bersama. Ritual kelahiran dan kematian, yang dilakukan untuk menjaga kesucian jiwa dan keharmonisan dengan leluhur. Perayaan tahunan seperti Holi dan Diwali, dirayakan dengan penuh warna meski dalam kesederhanaan, menjadi momen yang menyatukan komunitas. Budaya Hadi sangat kaya dengan musik rakyat, lagu tradisional, dan tarian yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Musik biasanya dimainkan dengan alat sederhana seperti drum lokal dan seruling bambu. Lagu-lagu mereka sering bercerita tentang cinta, kerja keras, kehidupan desa, dan harapan. Dalam banyak perayaan, perempuan Hadi menari berkelompok, mengenakan pakaian berwarna cerah, menciptakan suasana meriah di tengah kesederhanaan. Cerita rakyat juga menjadi bagian penting dari budaya mereka, kisah-kisah bijak yang mengandung nilai moral, yang diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka sebagai bentuk pendidikan karakter. Suku Hadi umumnya menggunakan bahasa Bengali dalam kehidupan sehari-hari, namun mereka memiliki dialek dan ungkapan lokal yang khas, yang menjadi penanda identitas mereka. Beberapa kata dan frasa tidak ditemukan dalam bahasa Bengali standar, dan mencerminkan akar sejarah mereka yang unik. Namun, karena tekanan dari luar dan kurangnya dokumentasi, banyak unsur budaya lisan yang mulai menghilang. Anak-anak muda yang bersekolah di lingkungan umum terkadang mulai meninggalkan bahasa dan praktik budaya mereka demi menyesuaikan diri dengan masyarakat arus utama. Tantangan terbesar bagi budaya Hadi saat ini adalah hilangnya warisan secara perlahan karena modernisasi dan marginalisasi. Banyak anak muda yang tidak lagi akrab dengan cerita rakyat, lagu-lagu tradisional, atau nilai-nilai adat karena tidak diajarkan secara formal dan kurang mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan. Namun, berbagai inisiatif mulai muncul. Beberapa komunitas dan aktivis lokal kini mencoba mendokumentasikan cerita rakyat, membuat panggung seni kecil, dan menghidupkan kembali ritual lama sebagai bentuk pelestarian budaya. Budaya suku Hadi bukan hanya tentang masa lalu. Itu adalah kekuatan yang membentuk identitas mereka hari ini dan bisa menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih bermartabat. Di tengah tantangan globalisasi, menjaga budaya berarti menjaga keberadaan itu sendiri.